Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Isyam dengan NIM 192904103 dari kelas PTIKB angkatan 2019. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi Komputer, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen memori. Manajemen memori merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perangkat komputer untuk mengolah sumber daya proses data yang ada pada memori komputer. Dalam manajemen memori, perangkat komputer memiliki 3 teknik, yaitu memori cache, memori virtual, dan memori asosiatif. Ketiga teknik ini memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing dalam manajemen memori perangkat komputer. Yang pertama yaitu memori cache. Memori cache adalah memori berukuran kecil yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Memori cache mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Buffer di sini merupakan bagian dari memori yang berfungsi menyediakan tempat sementara untuk data yang sebelum diproses, yang kemudian di mana data tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan pengguna perangkat komputer. Dalam berproses, memori cache memiliki beberapa level-level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Cache level 1 adalah cache memori yang terletak di dalam prosesor atau cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya yang paling mahal. Kemudian cache level 2 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun cache level 2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada cache level L1. Cache L2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Kemudian cache level 3 atau L3, cache ini hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit processing lebih dari satu, misalnya dual core atau quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari cache L2 dari masing-masing inti prosesor, yang memiliki kecepatan lebih lambat dari cache L2 namun memiliki penyimpanan yang lebih besar dari cache L2. Hierarki dari level-level memori cache ini adalah semakin tinggi levelnya maka semakin cepat pemrosesannya, namun penyimpanannya semakin rendah. Sementara semakin rendah level dari memori cache ini, maka pemrosesannya akan semakin lambat namun penyimpanannya semakin besar. Berikutnya, cara kerja memori cache. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache memori. Kemudian jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang memiliki kecepatan lebih rendah daripada memori cache. Pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kinerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Di sini mekanisme cara kerja memori cache, yaitu prosesor pertama-tama mencari data tersebut pada memori cache level 1, kemudian menuju ke cache level 2. Apabila masih belum terdapat pada cache level 2, maka akan dicari pada cache level 3 dan akan langsung dibaca. Apabila tidak terdapat pada memori cache level 3, selanjutnya akan menuju ke RAM untuk pencarian datanya, dan begitu seterusnya seperti pada diagram di sini. Dengan mekanisme ini, maka kerja prosesor akan menjadi lebih efisien. Kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan.
Yang kedua yaitu memori virtual. Memori virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis, keseluruhan halaman dari suatu program, dan memori fisiknya atau RAM. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau di sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama. Memori virtual ini digunakan apabila memori utama kapasitasnya telah penuh. Kemudian memori utama ini memberikan sebagian datanya kepada memori virtual untuk penyimpanan prosesnya sementara. Cara kerja memori virtual dapat kita lihat pada perangkat komputer terdiri atas 3 memori, yaitu memori logis yang dapat berupa register pada CPU maupun memori cache, kemudian memori fisik yaitu memori utama atau RAM, dan memori sekunder atau hard disk. Mekanisme kerja dari memori virtual ini yang pertama yaitu prosesor akan mencari data yang akan diproses pada memori logis. Apabila proses tersebut tidak ditemukan, maka prosesor akan mencari data tersebut pada memori fisik atau memori utama yaitu RAM. Apabila kapasitas RAM ini penuh, maka RAM akan mengoper sebagian datanya ke memori sekunder untuk disimpan sementara, dan apabila data tersebut akan diproses atau digunakan, memori sekunder akan mengirimkan kembali data tersebut ke memori fisik atau memori utama untuk diproses. Teknik ini menempatkan keseluruhan program di disk sekunder dan membawa halaman-halaman yang diperlukan ke memori fisik, sehingga memori utama hanya akan menyimpan sebagian alamat proses yang sering digunakan dan sebagian lainnya akan disimpan dalam disk sekunder dan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Jika proses yang sedang berjalan membutuhkan instruksi atau data yang terdapat pada suatu halaman tertentu, maka halaman tersebut akan dicari di memori utama. Jika halaman yang diinginkan tidak ada, maka akan dicari ke disk sekunder seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang ketiga yaitu memori asosiatif. Memori asosiatif dikenal juga dengan content addressable memory atau memory CAM. Pada memori asosiatif biasanya suatu bagian dari isi atau semua isi digunakan untuk pengaksesan isi. Misalnya diberikan sebuah input, maka memory cache dapat mencari dan melaporkan apakah dia memiliki data ini dalam suatu lokasi, sedangkan memori asosiatif mencari semua lokasi secara stimulan dan paralel. Mekanisme kerja dari memori asosiatif ini yaitu memori asosiatif merupakan jenis memori yang cara fetch datanya tidak berdasarkan address seperti RAM, tetapi berdasarkan konten yang dicari. Maksudnya memori asosiatif ini cara fetch datanya tidak seperti RAM, yaitu RAM di mana RAM menyimpan data prosesnya pada setiap address, tetapi memori asosiatif ini mencari data-datanya berdasarkan konten, tidak seperti RAM yang mencari datanya berdasarkan address yang telah disimpan. Proses dan pencarian penulisan data juga sangat cepat karena prosesnya dilakukan secara paralel. Memori asosiatif ini melakukan pencarian dan penulisan data secara paralel karena setiap sel dari memori asosiatif ini memiliki logic processing atau logikanya masing-masing, sehingga dapat mencari dan menulis data secara bersamaan, sehingga mempercepat kinerja atau proses dari memori asosiatif ini. Sekian
dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.